Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat berjumpa kembali di acara kajianmu, kerjasama antara PDM Kabupaten Magelang bersama AUM yang ada di Kabupaten Magelang. Petang ini kita akan sedikit membahas tentang Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kajianmu, tidak terasa hari-hari berpuasa kita sudah lalui dan saat ini sudah menginjak hari ke-9. Tentunya tidak lama lagi akan masuk ke hari ke-10. Sudah sepertiga bulan di kegiatan kita Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan kita dari hari pertama hingga ke hari ini bisa kita selesaikan dengan baik, dan terutama kita bisa menyelesaikan bulan puasa di tahun ini dengan baik juga. Puasa di tahun ini masih sama seperti puasa di tahun lalu. Puasa yang berada di suasana pandemi. Tentunya puasa di suasana pandemi memberikan kita berbagai kondisi yang mungkin tidak sama di tahun-tahun sebelumnya. Bila tahun-tahun sebelumnya ketika kita berpuasa, kita menjalankan ibadah puasa dengan semangat, dengan begitu riang gembira. Tetapi di 2 tahun ini kita dengan adanya pandemi, mungkin kita tidak seperti di tahun sebelumnya. Tetapi semangat berpuasa tetap sama di era sebelum pandemi ataupun pada saat pandemi. Semangat berpuasa harus tetap sama, insya Allah. Tentunya kita sudah pahami dan ketahui bahwa perintah berpuasa ada di kitab suci dan selalu dibahas. Jadi dasar-dasar dari perintah itu memang ada, dan setiap perintah tentu ada hikmahnya. Bagaimanapun puasa itu tidak hanya dimiliki oleh umat Islam. Bahkan umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi mungkin cara berpuasa, tujuan berpuasa, dan perintah berpuasa mungkin berbeda. Namun demikian, kita di umat Islam tentunya menerima perintah berpuasa sesuai yang tertulis di Al-Quran. Kita sesuaikan dengan tujuan kita berpuasa. Adapun hikmah-hikmah setelah kita berpuasa, ada itu hikmah buat jasmani dan ada juga hikmah buat rohani. Tentunya saya ulangi kembali bahwa hikmah puasa itu setelah kita melaksanakan puasanya. Jadi hikmah itu tidak kita cari di awal puasa, tetapi dengan kita berpuasa kita akan mendapatkan hikmah-hikmah tersebut. Secara garis besar, hikmah-hikmah itu mungkin kalau tadi sudah disebutkan, ada hikmah untuk jasmani dan ada hikmah untuk rohani. Nah, saya akan sedikit membahas dari jasmani ya, jamaah kajianmu. Mungkin kita selalu merasa berpikir ataupun sudah melewati puasa-puasa di tahun lalu, wah puasa tahun ini sama seperti puasa tahun lalu, atau puasa-puasa tahun sebelumnya. Jadi kita menganggap ataupun menjalankan puasa ya hanya sekedar melepaskan kewajiban.
tentunya tidak demikian. Tentunya bukan itu yang diharapkan. Sesuai dengan perintah, jadi dengan berpuasa kita menjadi lebih bertakwa. Nah, ini perintah-perintah yang ada di kitab suci kita Al-Quran. Jadi seharusnya ketika kita berpuasa semakin tahun, insya Allah semakin bertakwa. Paling tidak ketika sebelum berpuasa kita mungkin belum mencapai predikat takwa, tetapi ketika kita berpuasa, predikat tersebut bisa kita dapatkan. Nah, ini tujuan akhir dari berpuasa. Nah, tentunya dalam periode di awal puasa hingga di akhir puasa nanti itu kita akan mendapatkan hikmah. Nah, saat ini kita akan sedikit membahas hikmah-hikmah secara jasmani. Oke ya, kajian jamaah kajianmu kita akan sedikit bahas tentang manfaat puasa dari segi jasmani. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun Anda berada, sesuai dengan cara kita berpuasa, di situ kita menahan nafsu makan dari selepas imsyak ataupun setelah pas azan subuh sampai maghrib, maka di situ ada terputus kebiasaan kita makan siang, kebiasaan kita sarapan, kebiasaan kita ngemil, kebiasaan kita makan siang, ngemil sore, bahkan sampai sebelum maghrib pun kita sudah makan. Nanti setelah maghrib kita makan lagi. Nah, itu kemudian tentunya ini ketika kita berpuasa kebiasaan ini jadi hilang. Nah, hikmah berpuasa yang pertama tentunya mengistirahatkan sistem pencernaan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi kita makan setiap hari mungkin 3 atau 4 kali ditambah dengan ngemil. Nah, ngemilnya kan biasa kita ngemil kalau kebiasaan itu gorengan ya, terus jajanan-jajanan. Pada bulan puasa kita tidak makan itu jajanan ataupun cemilan di siang hari. Nah, itu artinya kita sudah mengistirahatkan sistem pencernaan. Jadi dengan berkat puasa, sistem pencernaan kita istirahat kurang lebih 12 hingga 13 jam. Sesuai dengan kondisi waktu di mana kita berada. Pada masa kita mengistirahatkan usus ataupun sistem pencernaan, maka itu seluruh sistem pencernaan juga beristirahat. Dalam arti tidak mengunyah. Nah, kalau biasa kita kebiasaan mengunyah, ketika berpuasa kita tidak mengunyah. Artinya dari mulut, gigi, lidah, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar itu beristirahat. Dalam arti dia tidak melakukan pekerjaan berat seperti biasanya. Nah, kalau yang seperti biasa kita makanan itu belum selesai dicerna, kita sudah nambahin itu. Jadi ketika baru sarapan, wah kita kepingin ngemil. Nah, sesudah ngemil ngopi. Nah, sesudah ngopi masih lagi ingin tambah lagi makanan. Wah, itu ya lama-lama kita akan melar ke kanan dan ke kiri. Termasuk saya juga itu. Kebiasaan ya. Nah, itu. Jadi dengan berpuasa kita akhirnya menahan nafsu makan. Yang kedua, jamaah kajianmu, hikmah dari berpuasa yang kedua adalah mengurangi gula darah. Jadi kalau kebiasaan kita pagi-pagi sudah ngeteh, makan manis, nanti ketika di kantor ataupun di mana kita mulai ngemil lagi, nah itu gula kita akan meningkat. Nah, pada bulan puasa ini, ketika kita berpuasa, otomatis asupan gula berkurang. Nah, ketika asupan gula berkurang, maka keperluan tenaga, harusnya kita membutuhkan tenaga itu dapat dari gula yang kita makan pada setiap makan,
maka kebutuhan gula akan diambil dari yang ada di dalam tubuh kita. Nah, otomatis gula ataupun kadar gula itu akan berkurangan karena memang dari awal kita tidak mengambil ataupun tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang manis. Nah, itu hikmah yang kedua, jamaah semua. Jadi selain pencernaan kita berkurang pekerjaannya, terus yang kedua asupan gula kita dibatasi sehingga kadar gula kita tidak tinggi. Yang ketiga, jamaah sekalian, puasa itu akan membantu atau mengatasi kegemukan. Nah, ini puasa yang mungkin ada dari jamaah semua itu ya, ketika merasa gemuk, aku ingin puasa, aku ingin menurunkan berat badan dengan berpuasa. Lah, ini saat yang tepat. Saat yang tepat kalau ingin menurunkan berat badan. Tetapi memang betul tidak ketika kita siangnya berpuasa, tetapi ketika berbuka puasa semuanya diambil, kanan kiri disikat, depan ambil, wah, semua dimakan, ya itu tidak akan terpenuhi itu mengatasi kegemukan. Artinya kalau kita laksanakan puasa dengan betul, dia bisa menjadi alat ataupun cara untuk kita mengatasi kegemukan. Dan ini kalau kegemukan itu tidak hanya dengan berpuasa saja, tetapi diimbangi dengan kegiatan yang lain, terutama olahraga. Jadi puasa bisa membantu mengatasi kegemukan, tetapi dengan syarat. Syaratnya yaitu ketika berbuka dibatasi juga. Jadi tidak hanya ketika kita berpuasa memang membatasi makan minum, tetapi ketika berbuka puasa kok tidak dibatasi, ya tidak bisa. Jadinya apa orang bilang membalas dendam. Nah, itu mungkin bahasanya membalas dendam ya, ketika berpuasa tidak makan, terus ketika berbuka membalas dendam. Lah, ini akhirnya tidak tercapai itu. Yang keempat, jamaah semua, daripada hikmah puasa yaitu menurunkan tekanan darah. Nah, ini kok bisa ya? Puasa kok bisa menurunkan tekanan darah? Nah, oke, jadi gini. Kalau kita berpuasa, otomatis makanan dan minuman itu berkurang. Nah, kebiasaan kita kan makan makanan ataupun minum itu ya pada saat ini ya, mungkin ada gorengan ataupun yang lain. Nah, itu biasa sebelum puasa itu di hari ke-30 sebelum bulan puasa dia timbang berat badannya. Nah, itu setiap hari ditimbang, turun atau tidak, turun atau tidak. Nah, itu ya tidak perlu setiap hari ya kalau menimbang berat badan ya. Kalau baru satu hari puasa kok timbang, ya itu tidak turun, belum turun gitu. Nah, nanti mungkin kalau setelah akhir bulan timbang berat badannya, insya Allah mungkin ada penurunan. Tapi dengan catatan yang tadi, kita tidak membalas dendam ketika berbuka puasa. Nah, salah satu juga kenapa kok bisa menurunkan berat badan. Ketika kita berpuasa, asupan makanan kita dikurangi, maka untuk aktivitas kita sehari-hari, kita menggunakan cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, lemak yang ada di dalam tubuh kita, gula yang ada di dalam tubuh kita, itu akan dipakai. Nah, ketika kita berpuasa itu akan dipakai untuk energi. Nah, untuk energi kita beraktivitas. Jadi ketika kita berpuasa bisa menurunkan berat badan. Nah, ini kalau dilakukan dengan benar, dilakukan dengan tepat, insya Allah setiap muslimah ketika berpuasa di akhir bulan nanti berat badannya juga bisa menurun. Nah, termasuk dengan saudara-saudara kita yang mungkin ingin menurunkan berat badan dengan berpuasa, kita doakan ketika berpuasa nanti berat badannya menurun ya. Tapi jangan dirubah ya timbangannya ya. Timbangannya harus yang normal. Jadi ketika sebelum berpuasa diatur dulu itu timbangannya di posisi normal. Nah, nanti setelah selesai Ramadan ditimbang lagi. Nah, insya Allah turun itu. Nah,
Terus yang berikutnya hikmah puasa itu adalah diet sehat. Nah, ini kok bisa ya? Puasa kok jadi diet sehat? Nah, kita tentu tahu kalau puasa itu ada puasa Nabi Daud ya, yang sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari berbuka. Terus puasa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, puasa Senin Kemis. Terus ada lagi puasa 3 hari setiap tengah bulan, 13, 14, 15. Nah, itu kalau kita niatin untuk berpuasa, insya Allah itu tercapai. Karena memang itu niatnya berpuasa. Tetapi kalau kita inginkan juga sebagai diet sehat, insya Allah juga bisa tercapai. Asal sesuai dengan yang disunahkan. Contohnya, ketika kita ingin diet sehat, maka makanan-makanan ketika kita berpuasa, ambil makanan yang segar. Buah-buahan, sayuran. Mungkin kalau kita inginkan memasak daging pun daging-daging yang baru ya, baru disembelih, kita masak, kita atur porsinya dengan baik, itu bisa menjadi diet sehat. Jadi kalau ingin puasa dengan niat diet sehat, ya yang kita makan juga harus sehat. Ditambah yang terutama dengan kurma, ataupun kadangkala kita konsumsi madu. Nah, ini monggo silahkan yang punya usaha madu, yang punya usaha kurma, itu di bulan puasa ini memang digalakkan, karena salah satu yang diperintahkan oleh Nabi kita ketika kita berpuasa itu dengan 3 biji kurma. Nah, ini insya Allah bisa menjadi sarana diet sehat. Jadi diet sehat bisa tercapai asal ketika kita memulai puasa, ketika kita berbuka puasa itu dengan barang-barang yang sehat. Terutama kalau buah, ya buah yang segar. Kalau sayur, sayur yang segar. Nah, itu termasuk dengan nanti konsumsi protein dari hewani. Nah, monggo silahkan yang suka ikan, yang suka ayam, ataupun yang lain, monggo dipersilahkan. Asal disajikan dengan sehat. Nah, itu. Berikutnya yang hikmah dari bulan puasa Ramadan, apalagi? Nah, kira-kira apa lagi ya, Ibu? Ini ternyata masih ada loh, banyak lagi loh ini. Hikmah puasa lagi itu, setelah itu mengatasi kecanduan. Nah, ini kok bisa kecanduan? Nah, ini banyak ya. Kita itu kadang kalau, mohon maaf ini, kalau saudara-saudara kita, bapak-bapak ataupun remaja-remaja atau mas-mas yang di luar sana mungkin biasanya merokok di siang hari. Nah, ini ya, biasa merokok di siang hari. Ketika berpuasa itu kan jadi tidak merokok. Nah, ini bisa jadi sarana untuk latihan berhenti merokok. Asal dengan betul, ketika siangnya kita tidak berpuasa, ya ketika kita berbuka ya jangan langsung ngepul rokoknya banyak-banyak. Mungkin kalau sehari-harinya bisa 1 bungkus rokok ketika sebelum bulan puasa. Nah, ini ketika bulan puasa, ayo nih kita jadikan sarana untuk mengatasi kecanduan merokok. Nah, ini kan banyak ya, biasa kadangkala, wah kalau hari-harinya merokok. Nah, ini kalau pas bulan puasa tidak merokok. Nah, ini gimana ya? Nah, itu. Ya mungkin kalau di awal kita tidak bisa menghentikan rokok itu. Mungkin ya, mungkin kita tidak bisa menghentikan rokok itu di awal. Tapi kalau kita niati untuk menghilangkan ataupun mengatasi kecanduan merokok, kalau di sini saya contohkan merokok ya. Nah, nanti setelah bulan puasa mungkin kebiasaan merokok di siang hari itu akan berkurang. Hasil daripada latihan ketika di bulan puasa kita tidak merokok. Nah, tapi tentunya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tidak serta-merta ketika bulan puasa kita tidak merokok, setelah bulan puasa kita langsung tidak merokok. Itu tidak serta-merta. Itu tetap harus dilanjutkan dengan mengurangi rokoknya. Nah, ini termasuk dengan kecanduan yang lain. Mungkin kecanduan ngemil ya, kecanduan ngemil. Kalau di siang hari ngemil saja, pagi, siang, sore ngemil ya. Nah, tapi ketika bulan puasa,
ketika kita disuruh berhenti makan di siang hari, nanti kebiasaan mengemilnya juga bisa berkurang. Nah, ini yang bisa kita perhatikan daripada hikmah bulan puasa. Itu dari segi jasmani. Nah, itu tadi ya, ada dari mengatasi kegemukan, terus ada mengurangi berat badan, ada mengatasi kecanduan, terus sebagai diet sehat. Nah, kemudian ada juga itu puasa kok bisa meningkatkan imunitas. Nah, ini biasanya kalau orang bulan puasa itu dia timbul rasa ingin berjuang. Wah, saya harus kuat puasanya. Nah, saya harus mampu puasanya. Ini salah satu bentuk perjuangan kita melawan godaan setan, terutama kalau di sini nafsu makan ya. Kalau siang hari kan nafsu makan, makan minum dan yang lain. Nah, itu dari sisi hikmah jasmani. Nah, bagaimana yang rohani? Oh, tentunya ada juga. Jadi tidak mungkin ada perintah tetapi tidak ada hikmah. Nah, apa hikmahnya ya? Kalau hikmah di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, banyak itu Ibu, Bapak. Hikmah tadi sudah disampaikan, hikmah jasmani. Nah, bagaimana hikmah rohani? Oke, hikmah rohani itu nanti hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Karena ketika di bulan puasa kita sudah terbiasa menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga hati supaya tidak mudah marah. Nah, di bulan puasa ini kita dilatih untuk selalu menjaga itu. Jadi hikmahnya setelah bulan puasa, mudah-mudahan hati kita, pikiran kita menjadi lebih tenang. Nah, ini kalau kadangkala mungkin di luar bulan puasa kita selalu, mohon maaf, menggunjing ya. Tapi ketika di bulan puasa kan eman-eman ya, kita sudah menahan puasa, menahan nafsu makan, kok menggunjing lah. Itu ketika di bulan puasa malah kita menghindari menggunjing. Nah, ataupun yang lain, kebiasaan yang lain, kita mungkin selalu mendengarkan orang yang tidak baik. Ketika di bulan puasa eman-eman, wah kita sedang bulan puasa ini, telinga kita dijaga. Nah, ini makna hikmah daripada rohani untuk hikmah bulan puasa. Jadi jamaah kajianmu, kita menjalani tuntunan kita ibadah puasa, ada hikmah di jasmani, ada hikmah di rohani. Mudah-mudahan dengan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan predikat takwa sebagai janji yang disampaikan oleh Allah di kitab suci Al-Qur'an, yang kemudian kita mendapatkan hikmah baik jasmani dan rohani. Jadi perintah itu pasti ada hikmahnya. Hanya saja mungkin kita belum merasakan karena kita masih dalam tahap belajar. Demikian, mudah-mudahan puasa yang kita jalani, insya Allah kita sama-sama berdoa kita bisa selesaikan puasa di tahun ini dengan baik hingga penuh 1 bulan. Kita mendapatkan manfaat di jasmani dan rohani, dan kita bisa berhari raya Idul Fitri, ketemu dengan keluarga kita dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insan yang bertakwa, keluarga kita keluarga yang bertakwa, masyarakat kita masyarakat yang bertakwa, sehingga kita saling bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Demikian jamaah kajianmu, kajian sore ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan untuk kita. Sebelum saya tutup, sehat dengan berpuasa, saya berikan satu sedikit kepanjangan untuk sehat di berpuasa ya. Jadi S-nya itu semangat. Jadi dalam berpuasa kita harus tetap semangat. Yang kedua itu empati, E-nya empati. Apa itu empati? Empati yang itu kita merasakan penderitaan orang lain. Mungkin kalau selama ini kita selalu bersenang-senang, tetapi dengan dengan puasa kita merasakan empati. Terus hanya apa? Hanya happy ataupun senang. Jadi ketika kita ketemu bulan puasa kita harusnya happy ataupun bersenang, karena ini ladang untuk kita bertakwa, untuk ladang kita memberikan kebaikan untuk yang lain. Terus A-nya apa? A-nya aktif.
Ya, jadi di bulan puasa kita harusnya lebih aktif. Jadi tidak tambah puasa kok tambah ngelokro, tidak. Tetapi ketika bulan puasa kita lebih baik atau sebaiknya tambah aktif. Yang terakhir, T yaitu takwa, seperti tadi yang disebutkan, perintah berpuasa untuk menjadikan kita bertakwa. Jadi di bulan puasa ini kita semakin sehat, yaitu semangat, empati, happy, aktif, dan takwa. Demikian saya Imam Hardani, Unit Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Aisyah Muntilan, mengucapkan terima kasih. Semoga yang sedikit ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.